Saya mau mengulas sedikit soal kasusnya Syahrini dengan pria dari masa lalunya, yaitu Lauren yang berasal dari Belanda yang umurnya udah sekitar 80 tahun. Hi guys, tune in Celebrity Time. Sebelum mulai, tolong di-subscribe ya guys, like dan komen. Hai semuanya, welcome to Tune In Time. Saya dengan Desi. Ini adalah video saya yang ketiga, cuma ini adalah video pertama saya yang menggunakan wajah saya. Nah, sebelumnya adalah video yang mengulas berita, tapi dengan suara saya aja. Tujuan video-video ini adalah mengangkat berita-berita mengenai selebriti yang menarik-menarik gitu loh. Kali ini saya mau bahas mengenai Syahrini dan pria dari masa lalunya yang bernama Lauren. Si Lauren ini kayaknya ingin membuktikan bahwa dia itu nggak gila, nggak ngada-ngada. Kalau misalnya dia memang ada sesuatu dengan Syahrini dan dia akan buktikan semuanya, gitu katanya. Di akun Instagramnya si Lauren itu ada beberapa upload tulisan-tulisan yang dia ceritain awal mula bertemunya dengan Syahrini. Katanya dia pertama kali bertemu itu adalah di akhir tahun 2016, itu di Rotterdam. Si Syahrini ini lagi berdua dengan sekretarisnya yang bernama Ita, itu lagi di depan sebuah hotel mewah katanya. Dia itu kelihatan kebingungan, jadi si Lauren ini mendekati si Syahrini dan berusaha untuk menolong. You lost or something, or maksudnya lu butuh apa? Terus kayaknya Syahrini dia nggak bisa bawa koper-kopernya yang banyak itu. Nah, pada akhirnya Lauren itu ngambil troli lah dari lobby dan segala macam. Dia ngebantu si Syahrini untuk kasih koper-kopernya itu kan. Si Syahrini itu berterima kasih dengan memberikan cipika-cipiki yang menurut budaya Belanda itu adalah 3 kali cipika-cipiki, yang menurut Lauren juga baik sekali ya ini orang. Gitu. Dan ceritalah sama anaknya yang perempuan. Nah, anaknya ini kebetulan habis pulang dari Jakarta kemarin, dia itu ada ngobrol-ngobrol sama Syahrini dan mungkin udah kenal lah sebelumnya, tapi walaupun belum terlalu akrab atau gimana ya, tapi intens katanya berhubungan. Akhirnya mereka dengan kontak lewat si anaknya ini janjian untuk ketemu lagi di akhir tahun depannya, jadi berlibur di akhir tahun 2017. Nah, tadi kan kenalan di 2016 kan. Nah, setelah itu mereka itu janjian untuk main salju di Saint Moritz di Swiss. Ya, si Lauren ini kan pergi sama anaknya yang perempuan dengan suaminya dan dengan 2 anaknya si berarti cucunya si Lauren kan. Dia ngejemput si Syahrini di airport Zurich. Setelah dari liburan di Saint Moritz itu, si Lauren dan Syahrini itu hubungannya menjadi intens. Nah, mereka itu mulai kontak-kontakan melalui video call, kayak lama-lama gitu, terus telepon-teleponan. Nah, menurut Lauren itu intens dan sangat baiklah hubungannya ya, walaupun dia nggak mendeskripsikan baiknya itu seperti apa. Giliran si Lauren untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi si Syahrini itu mengundang ya Lauren apa sama keluarganya gitu 1 minggu di Indonesia. Nah, si Syahrini itu membiayai semua biaya perjalanannya si Lauren, mulai dari business class tiket naik Emirates, terus hotel-hotel mewah dan segala macam, itu semua biaya di cover oleh Syahrini. Lauren selama di Indonesia itu selama seminggu itu dia diajak sama si Syahrini untuk setiap dia beraktivitas kemanapun tuh diajak. Jadi si Lauren tuh bisa tahu kalau ternyata tuh Syahrini tuh ngetop banget ya gitu, orang-orang di sekelilingnya tuh banyak banget ya gitu kan. Terus wondering why kenapa dia masih sendiri dan segala macam gitu kan, padahal dia orang yang sangat baik katanya. Terus Princess Syahrini dan Syahrini itu dua manusia yang berbeda katanya Princess Syahrini itu ya artisnya, terus Syahrini itu is a very humble lady gitu loh. Dia ikut selama seminggu itu ke semua aktivitas Syahrini, mau syuting, mau apa segala macam dia ikut. Terus dia balik ke Belanda, habis itu pertemuan selanjutnya adalah di bulan April 2018. Nah, di 2018 April ini si Syahrini yang datang ke Rotterdam. Syahrini mau ketemu sama ayah angkatnya juga yang ada di Eropa, entah siapa dia nggak mention. Habis dari liburan di Rotterdam itu di bulan April,
2018. Nah, Syahrini pulang ke Indonesia dengan minta kayak, saya butuh istirahat, saya mau mempersiapkan konser saya yang 10 tahun perjalanan karir si Syahrini. Ternyata si Lauren ini Agustus itu datang ke Indonesia, tapi dengan undangan temannya dia yang lain. Dia diundang selama 2 minggu untuk stay di Indonesia, dan kebetulan juga dia ada niat untuk stay di Indonesia. Jadi dia mau sekalian lihat-lihat sekeliling lingkungan dan segala macam, mungkin mau cari rumah atau apa. Dan dia nggak bilang nih sama Syahrini kalau dia datang. Itu katanya udah masuk masa pensiun dan dia punya banyak waktu untuk stay lama-lama juga di Indonesia, nggak masalah, dia bilang. Si Syahrini tau lah kalau misalnya mungkin dikabarin dia udah datang, dan Syahrini jadi agak, kok lo nggak bilang mau datang, kan gue nggak save seat loh yang paling depan, yang tadinya dia harusnya duduknya di samping ibunya Syahrini gitu kan. Nah habis itu dia bilang, oh nggak apa-apa, I wish you all the best lah untuk konsernya. Setelah konser, hubungan mereka agak dingin, nggak ada lagi video calls dan telepon yang lama-lama. Jadi mereka cuma kontak-kontakan, berkabar singkat-singkat aja. Pada tanggal 8 Agustus itu, di 2018 itu, Syahrini mengirimkan pesan. Dia bilang kalau dia itu udah ketemu laki-laki baik dan dia minta doa. Papa, saya udah ketemu laki-laki baik, tolong doakan saya, katanya gitu. Terus si Lauren bilang, ya oke, saya doain kamu lancar segala macam lah. Tapi si Lauren dari info nih kalau si Syahrini mau nikah. Mereka nggak berhubungan sama sekali sejak di 8 Agustus si Syahrini kirim pesan itu. Di November 2019, Lauren itu dideketin sama satu wartawan ngakunya, dan dia bilang dia minta semua informasi mengenai hubungan dia dengan Syahrini. Yang mencurigakan buat si Lauren, si wartawan ini nggak mau permintaannya ini diketahui sama si Syahrini. Dia bilang jangan bilang Syahrini ya gitu. Si Laurennya nggak percaya dong, dia minta ID wartawan segala macam, dia nggak kasih. Akhirnya dia tolak, terus dia DM melalui Instagram si Syahrini, dan dia bilang ada yang minta berita nih soal kamu gitu kan ya. Nggak ada jawaban, dan dia lihat message-nya di DM-nya itu udah hilang. 3 minggu setelah dia kirim pesan itu anaknya yang direspon. Jadi Syahrini itu nggak merespon ke si Lauren, dia membalas DM-nya si Lauren itu ke anaknya Lauren. Sementara dia itu ke Lauren marah besar. Dia marah, dia blokin semuanya. Mungkin dia pikir kenapa hal ini harus diceritain yang ada di Instagram lu atau apalah gitu ya. Lauren sayangkan kenapa harus berakhir seperti ini ya gitu kan. Jadi anggapnya jadi rusak gitu loh hubungannya. Dan dia nggak mau jadi ada drama lah karena ini udah tercium wartawan dan segala macam. Jadi dia mau bikin konten YouTube channel pribadinya dia yang khusus menceritakan soal hubungan dia dengan Syahrini dari awal sampai dengan akhir. Klarifikasi semua omongan-omongan yang simpang siur lah istilahnya ya. Walaupun dia merasa kecewa, ini udah disebutnya dengan wanita yang beragenda. Jadi dia cuma datang saat dia butuh katanya, dan dia bisa pergi saat dia udah nggak butuh. Yang bikin dia kecewa itu adalah semua bantahan dari si Syahrini dan keluarganya lah ya. Bisa-bisanya lu bilang semua media tuh hoax. Apa lu nggak takut kalau misalnya nanti ada satu bukti proof kalau misalnya semua omongan ini benar? Jadi si Lauren pun nggak mau orang anggap dia gila atau ngada-ngada, makanya dia mau ngeluarin ini semua bukti untuk dia juga mengklarifikasi dirinya tuh nggak ada gitu kan. Tapi dia berusaha untuk tidak membalas semua kekecewaannya dengan kejahatan lain. Maksudnya dia membongkar ini itu, walaupun dia bilang kalaupun itu video saya luncurkan, saya udah membuang semua detail-detail yang menurut saya itu terlalu private. Oh ya, satu lagi, di Instagramnya si Lauren ada komentar si Nyai Nikita Mirzani ya, yang bilang apa videonya kurang greget, kayaknya kurang menjelaskan gitu loh hubungan kamu tuh sebenarnya apa. Walaupun ada video-video yang cuplikan-cuplikan kayak Syahrini ya memberi kecupan jauh atau apa ya, mungkin itu masih bisa disangkal sama dia, bikin ya udah lo mau alasan apa lagi nih gitu kali ya. Kita juga bilang ada komentar di satu post yang lainnya, si Lauren bilang, "Papa jadikan aku simpananmu," katanya.
aku gak akan kayak perempuan satu itu, aku akan tahu berbalas budi. Kita tinggal tunggu aja dia keluarin atau enggak konten YouTube channel pribadinya. Akhirnya terungkap apa yang memang selama ini ditutup-tutupin mungkin. Jadi we just want the truth, walaupun nggak ada faedahnya ya buat kita. Tapi kenapa sih harus ditutupi? Tapi somehow kan dia udah baik ya sama kamu selama ini gitu mungkin. Anyway, thank you for watching. Help to subscribe, help to like, help to comment. Saya akan coba review mengenai berita-berita yang lebih menarik lagi di next videos. So, thanks for watching. Bye, see you next time.